Pada zaman Nabi Muhammad SAW, ada seorang pemuda yang tidak pernah lalai dari membaca Al-Quran dan sangat berbakti kepada orang tuanya. Pakaiannya hanya 2 helai saja, sudah terlalu lusuh untuk dipakai, sehingga tidak ada orang yang menghiraukannya. Pemuda ini, jika bersumpah demi Allah, pasti terkabul. Dia adalah Uwais Al-Qarni. Beliau tidak dikenal dan miskin, serta banyak orang yang suka menertawakannya, mengejek-ejeknya, dan menuduhnya sebagai pencuri, serta bermacam lagi penghinaan dilemparkan kepadanya. Pemuda dari Yaman ini telah lama menjadi yatim, tidak mempunyai sanak saudara, kecuali hanya ibunya yang telah tua dan lumpuh. Untuk memenuhi kehidupan sehari-hari, Uwais bekerja sebagai penggembala kambing. Upah yang diterimanya hanya cukup untuk kehidupan harian bersama ibunya. Uwais Al-Qarni telah memeluk Islam pada masa negeri Yaman mendengar seruan Nabi Muhammad SAW yang telah mengetuk pintu hati mereka untuk menyembah Allah, Tuhan yang Maha Esa, yang tidak ada sekutu baginya. Peraturan-peraturan yang terdapat di dalam agama Islam sangat memikat hati Uwais. Banyak teman-temannya yang telah memeluk Islam pergi ke Madinah untuk mendengar secara langsung dakwah Nabi Muhammad SAW. Hati Uwais juga meronta-ronta untuk dapat pergi ke Madinah bertemu Nabi Muhammad SAW. Tetapi beliau tidak mampu karena tidak mempunyai bekal yang cukup untuk sampai ke sana. Apalagi beliau perlu menjaga ibunya. Hari berganti hari dan musim pun berlalu. Kerinduannya terhadap Rasulullah tak dapat dibendung lagi. Akhirnya, pada suatu hari, Uwais mendekati ibunya, mengeluarkan isi hatinya, dan memohon izin kepada ibunya agar diperkenankan pergi menemui Nabi SAW di Madinah. Sang ibu merasa terharu ketika mendengar permohonan anaknya. Beliau memahami perasaan Uwais dan berkata, "Pergilah, wahai anakku, temuilah Nabi di rumahnya, dan bila sudah bertemu, segeralah engkau kembali pulang." Dengan perasaan sangat gembira, Uwais berkemas untuk berangkat. Sesudah mencium tangan ibunya yang tercinta, berangkatlah Uwais menuju ke Madinah, yang jaraknya sekitar 400 km dari Yaman. Dengan waktu yang cukup lama, akhirnya tibalah Uwais Al-Qarni di kota Madinah. Segeralah ia menuju ke rumah Nabi SAW. Diketuknya pintu rumah itu sambil mengucapkan salam. Keluarlah Sayyidana Aisyah radhiyallahu anha sambil menjawab salam Uwais. Segera saja Uwais menanyakan Nabi SAW yang ingin ditemuinya. Namun ternyata Baginda SAW tidak berada di rumah, melainkan berada di medan perang. Dalam hatinya bergejolak perasaan ingin menunggu kedatangan Nabi SAW dari medan perang. Tapi beliau teringat akan pesan ibunya yang sudah tua dan senantiasa dalam keadaan tidak sehat itu, agar ia cepat pulang. Disebabkan ketaatan kepada ibunya, pesanan ibunya itu telah mengalahkan suara hati untuk menunggu Nabi SAW. Ia akhirnya pamit kepada Sayyidana Aisyah radhiyallahu anha untuk pulang. Sepulangnya dari perang, Nabi SAW langsung bertanya tentang kedatangan orang yang mencarinya. Nabi Muhammad SAW menjelaskan bahwa Uwais Al-Qarni adalah anak yang taat kepada ibunya. Beliau adalah penghuni langit, sangat terkenal di langit. Mendengar perkataan Baginda Rasulullah SAW, Sayyidana Aisyah radhiyallahu anha dan para sahabatnya tertegun seketika. Lalu kata Sayyidana Aisyah radhiyallahu anha, memang benar ada seseorang telah datang menemui Rasulullah SAW. Tetapi orang itu segera pulang ke Yaman karena teringat akan ibunya yang sudah tua dan sakit, sehingga beliau bimbang meninggalkan ibunya terlalu lama. Rasulullah SAW bersabda, "Kalau kalian ingin berjumpa dengan dia, Uwais Al-Qarni, perhatikanlah bahwa ia mempunyai tanda putih di tengah-tengah telapak tangannya." Sesudah itu Baginda SAW memandang kepada Sayyidina Ali dan Sayyidina Umar lalu bersabda, "Apabila kalian bertemu dengan dia, mintalah doa dan istighfarnya untuk kalian, karena dia adalah penghuni langit dan bukan penghuni bumi." Suatu ketika, Uwais Al-Qarni turut bersama rombongan kafilah menuju kota Madinah. Melihat ada rombongan kafilah yang datang dari Yaman, bersegeralah Khalifah Umar radhiyallahu anha dan Sayyidina Ali radhiyallahu anha mendatangi mereka dan menanyakan apakah Uwais turut bersama mereka. Rombongan itu mengatakan bahwa ia ada bersama mereka dan sedang menjaga unta-unta mereka di perbatasan kota. Mendengar jawaban itu, mereka berdua bergegas menemui Uwais Al-Qarni. Sesampainya di tempat Uwais, Khalifah Umar radhiyallahu anha dan Sayyidina Ali radhiyallahu anha memberi salam. Namun rupanya Uwais sedang melaksanakan sholat. Setelah mengakhiri sholatnya, Uwais menjawab salam kedua tamu agung tersebut sambil bersalaman.
Sewaktu berjabat tangan, Khalifah Umar sengaja membalikkan tangan Uwais untuk membuktikan kebenaran tanda putih yang berada di telapak tangan Uwais, sebagaimana pernah disabdakan oleh baginda Nabi Sallallahu. Memang benar, dia penghuni langit. Ditanya Uwais oleh kedua tamu tersebut, siapakah nama saudara? Lalu jawab Uwais, Abdullah. Mendengar jawaban itu, kedua sahabat itu pun tertawa dan mengatakan, kami juga Abdullah, yakni hamba Allah. Tapi, siapakah namamu yang sebenarnya? Uwais kemudian berkata, nama saya Uwais Al-Qarni. Sepanjang perkenalan mereka, tahulah mereka bahwa itu Uwais yang dimaksud oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya Khalifah Umar dan Ali radhiyallahu anhuma memohon agar Uwais berkenan mendoakan untuk mereka. Uwais enggan dan dia berkata kepada Khalifah, sayalah yang harus meminta doa dari kalian. Mendengar perkataan Uwais, Khalifah berkata, kami datang ke sini untuk mohon doa dan istighfarmu. Disebabkan didesak oleh dua sahabat besar itu, Uwais Al-Qarni akhirnya mengangkat kedua belah tangannya, lalu berdoa dan membacakan istighfar. Setelah itu, Khalifah Umar radhiyallahu anhuma berjanji untuk memberinya uang negara dari Baitul Mal kepada Uwais sebagai biaya hidupnya. Uwais menolaknya dengan lembut dan berkata, hamba mohon supaya hari ini saja hamba diketahui orang. Untuk hari-hari selanjutnya, biarlah hamba yang fakir ini tidak diketahui orang lagi. Setelah kejadian itu, nama Uwais kembali tenggelam dan tidak langsung terdengar beritanya. Beberapa waktu kemudian, beredarlah kabar bahwa Uwais Al-Qarni telah pulang ke rahmatullah, meninggal dunia. Anehnya, pada saat dia hendak dimandikan, tiba-tiba terlalu banyak orang yang berebut hendak memandikannya. Dan ketika dibawa ke tempat pembaringan untuk dikafankan, begitu ramai orang yang menunggu untuk mengkafankannya. Demikian pula ketika orang pergi hendak menggali kuburnya. Di sana ternyata sudah ada orang-orang yang menggali kuburnya hingga selesai. Ketika usungan dibawa menuju ke perkuburan, luar biasa banyaknya orang yang berebut hendak mengusungnya. Meninggalnya Uwais Al-Qarni telah menggemparkan masyarakat kota Yaman. Banyak terjadi hal-hal yang amat mengherankan penduduk Yaman. Sedemikian banyaknya orang yang tak dikenal datang untuk mengurus jenazah dan pemakamannya. Padahal Uwais adalah seorang fakir yang tidak diketahui banyak orang. Sejak ia dimandikan sampai ketika jenazahnya hendak diturunkan ke dalam kubur, ada saja orang-orang yang telah siap melaksanakannya terlebih dahulu. Penduduk kota Yaman tercengang. Mereka bertanya-tanya, siapakah sebenarnya engkau, wahai Uwais Al-Qarni? Bukankah Uwais yang kita kenal hanyalah seorang fakir yang tidak memiliki apa-apa, yang kerjanya hanyalah sebagai penggembala kambing dan unta? Tetapi ketika hari wafatmu, engkau telah menggemparkan penduduk Yaman dengan hadirnya manusia-manusia asing yang tidak pernah kami kenal. Mereka datang dalam jumlah sedemikian banyaknya. Mereka adalah para malaikat yang diturunkan ke bumi hanya untuk mengurus jenazah dan pemakamannya. Baru saat itulah penduduk Yaman mengetahui siapa Uwais Al-Qarni, yang ternyata tidak terkenal di bumi, tapi terkenal di langit. Pada zaman Nabi Muhammad SAW, ada seorang pemuda yang tidak pernah lalai dari membaca Al-Quran dan sangat berbakti kepada orang tuanya. Pakaiannya hanya 2 helai saja, sudah terlalu lusuh untuk dipakai, sehingga tidak ada orang yang menghiraukannya. Pemuda ini, jika bersumpah demi Allah, pasti terkabul. Dia adalah Uwais Al-Qarni. Beliau tidak dikenal dan miskin, serta banyak orang yang suka menertawakannya, mengejek-ejeknya, dan menuduhnya sebagai pencuri, serta bermacam lagi penghinaan dilemparkan kepadanya. Pemuda dari Yaman ini telah lama menjadi yatim, tidak mempunyai sanak saudara, kecuali hanya ibunya yang telah tua dan lumpuh. Untuk memenuhi kehidupan sehari-hari, Uwais bekerja sebagai penggembala kambing. Upah yang diterimanya hanya cukup untuk kehidupan harian bersama ibunya. Uwais Al-Qarni telah memeluk Islam pada masa negeri Yaman mendengar seruan Nabi Muhammad SAW yang telah mengetuk pintu hati mereka untuk menyembah Allah, Tuhan yang Maha Esa, yang tidak ada sekutu baginya. Peraturan-peraturan yang terdapat di dalam agama Islam sangat memikat hati Uwais. Banyak teman-temannya yang telah memeluk Islam pergi ke Madinah untuk mendengar secara langsung dakwah Nabi Muhammad SAW. Hati Uwais juga meronta-ronta untuk dapat pergi ke Madinah bertemu Nabi Muhammad SAW. Tetapi beliau tidak mampu karena tidak mempunyai bekal yang cukup untuk sampai ke sana. Apalagi beliau perlu menjaga ibunya. Hari berganti hari dan musim pun berlalu. Kerinduannya terhadap Rasulullah tak dapat dibendung lagi. Akhirnya, pada suatu hari, Uwais mendekati ibunya, mengeluarkan isi hatinya, dan memohon izin kepada ibunya agar diperkenankan pergi menemui Nabi SAW di Madinah.
sang ibu merasa terharu ketika mendengar permohonan anaknya. Beliau memahami perasaan Uwais dan berkata, "Pergilah wahai anakku, temuilah Nabi di rumahnya, dan bila sudah bertemu, segeralah engkau kembali pulang." Dengan perasaan sangat gembira, Uwais berkemas untuk berangkat. Sesudah mencium tangan ibunya yang tercinta, berangkatlah Uwais menuju ke Madinah, yang jaraknya sekitar 400 km dari Yaman. Dengan waktu yang cukup lama, akhirnya tibalah Uwais Al-Qarni di kota Madinah. Segeralah ia menuju ke rumah Nabi SAW. Diketuknya pintu rumah itu sambil mengucapkan salam. Keluarlah Sayyidana Aisyah radhiyallahu anha sambil menjawab salam Uwais. Segera saja Uwais menanyakan Nabi SAW yang ingin ditemuinya. Namun ternyata Baginda SAW tidak berada di rumah, melainkan berada di medan perang. Dalam hatinya bergejolak perasaan ingin menunggu kedatangan Nabi SAW dari medan perang. Tapi beliau teringat akan pesan ibunya yang sudah tua dan senantiasa dalam keadaan tidak sehat itu, agar ia cepat pulang. Disebabkan ketaatan kepada ibunya, pesanan ibunya itu telah mengalahkan suara hati untuk menunggu Nabi SAW. Ia akhirnya pamit kepada Sayyidana Aisyah radhiyallahu anha untuk pulang. Sepulangnya dari perang, Nabi SAW langsung bertanya tentang kedatangan orang yang mencarinya. Nabi Muhammad SAW menjelaskan bahwa Uwais Al-Qarni adalah anak yang taat kepada ibunya. Beliau adalah penghuni langit, sangat terkenal di langit. Mendengar perkataan Baginda Rasulullah SAW, Sayyidana Aisyah radhiyallahu anha dan para sahabatnya tertegun seketika. Lalu kata Sayyidana Aisyah radhiyallahu anha, memang benar ada seseorang telah datang menemui Rasulullah SAW. Tetapi orang itu segera pulang ke Yaman karena teringat akan ibunya yang sudah tua dan sakit, sehingga beliau bimbang meninggalkan ibunya terlalu lama. Rasulullah SAW bersabda, "Kalau kalian ingin berjumpa dengan dia, Uwais Al-Qarni, perhatikanlah bahwa ia mempunyai tanda putih di tengah-tengah telapak tangannya." Sesudah itu Baginda SAW memandang kepada Sayyidina Ali dan Sayyidina Umar lalu bersabda, "Apabila kalian bertemu dengan dia, mintalah doa dan istighfarnya untuk kalian, karena dia adalah penghuni langit dan bukan penghuni bumi." Suatu ketika, Uwais Al-Qarni turut bersama rombongan kafilah menuju kota Madinah. Melihat ada rombongan kafilah yang datang dari Yaman, bersegeralah Khalifah Umar radhiyallahu anha dan Sayyidina Ali radhiyallahu anha mendatangi mereka dan menanyakan apakah Uwais turut bersama mereka. Rombongan itu mengatakan bahwa ia ada bersama mereka dan sedang menjaga unta-unta mereka di perbatasan kota. Mendengar jawaban itu, mereka berdua bergegas menemui Uwais Al-Qarni. Sesampainya di tempat Uwais, Khalifah Umar radhiyallahu anha dan Sayyidina Ali radhiyallahu anha memberi salam. Namun rupanya Uwais sedang melaksanakan sholat. Setelah mengakhiri sholatnya, Uwais menjawab salam kedua tamu agung tersebut sambil bersalaman. Sewaktu berjabat tangan, Khalifah Umar sengaja membalikkan tangan Uwais untuk membuktikan kebenaran tanda putih yang berada di telapak tangan Uwais, sebagaimana pernah disabdakan oleh Baginda Nabi SAW. Memang benar, dia penghuni langit. Ditanya Uwais oleh kedua tamu tersebut, "Siapakah nama saudara?" Lalu jawab Uwais, "Abdullah." Mendengar jawaban itu, kedua sahabat itu pun tertawa dan mengatakan, "Kami juga Abdullah, yakni hamba Allah. Tapi siapakah namamu yang sebenarnya?" Uwais kemudian berkata, "Nama saya Uwais Al-Qarni." Sepanjang perkenalan mereka, tahulah mereka bahwa itu Uwais yang dimaksud oleh Rasulullah SAW. Akhirnya Khalifah Umar dan Ali radhiyallahu anhuma memohon agar Uwais berkenan mendoakan untuk mereka. Uwais enggan dan dia berkata kepada Khalifah, "Sayalah yang harus meminta doa dari kalian." Mendengar perkataan Uwais, Khalifah berkata, "Kami datang ke sini untuk mohon doa dan istighfarmu." Disebabkan didesak oleh dua sahabat besar itu, Uwais Al-Qarni akhirnya mengangkat kedua belah tangannya, lalu berdoa dan membacakan istighfar. Setelah itu, Khalifah Umar radhiyallahu anhuma berjanji untuk memberinya uang negara dari Baitul Mal kepada Uwais sebagai biaya hidupnya. Uwais menolaknya dengan lembut dan berkata, "Hamba mohon supaya hari ini saja hamba diketahui orang. Untuk hari-hari selanjutnya, biarlah hamba yang fakir ini tidak diketahui orang lagi." Setelah kejadian itu,
itu, nama Uwais kembali tenggelam dan tidak langsung terdengar beritanya. Beberapa waktu kemudian, beredarlah kabar bahwa Uwais Al-Qarni telah pulang ke rahmatullah, meninggal dunia. Anehnya, pada saat dia hendak dimandikan, tiba-tiba terlalu banyak orang yang berebut hendak memandikannya. Dan ketika dibawa ke tempat pembaringan untuk dikafankan, begitu ramai orang yang menunggu untuk mengkafankannya. Demikian pula ketika orang pergi hendak menggali kuburnya. Di sana ternyata sudah ada orang-orang yang menggali kuburnya hingga selesai. Ketika usungan dibawa menuju ke perkuburan, luar biasa banyaknya orang yang berebut hendak mengusungnya. Meninggalnya Uwais Al-Qarni telah menggemparkan masyarakat kota Yaman. Banyak terjadi hal-hal yang amat mengherankan penduduk Yaman. Sedemikian banyaknya orang yang tak dikenal datang untuk mengurus jenazah dan pemakamannya. Padahal Uwais adalah seorang fakir yang tidak diketahui banyak orang. Sejak ia dimandikan sampai ketika jenazahnya hendak diturunkan ke dalam kubur, ada saja orang-orang yang telah siap melaksanakannya terlebih dahulu. Penduduk kota Yaman tercengang. Mereka bertanya-tanya, "Siapakah sebenarnya engkau, wahai Uwais Al-Qarni? Bukankah Uwais yang kita kenal hanyalah seorang fakir yang tidak memiliki apa-apa, yang kerjanya hanyalah sebagai penggembala kambing dan unta? Tetapi ketika hari wafatmu, engkau telah menggemparkan penduduk Yaman dengan hadirnya manusia-manusia asing yang tidak pernah kami kenal. Mereka datang dalam jumlah sedemikian banyaknya. Mereka adalah para malaikat yang diturunkan ke bumi hanya untuk mengurus jenazah dan pemakamannya." Baru saat itulah penduduk Yaman mengetahui siapa Uwais Al-Qarni, yang ternyata tidak terkenal di bumi tapi terkenal di langit.